Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Ruko TV. Di sini ada kawan baru atau narasumber baru ingin sharing-sharing menceritakan tentang komis Kongko Mistis. Langsung aja Bang, perkenalkan namanya siapa? Oh iya, terima kasih teman-teman ya. Udah. Kenalin ya, nama aneh ya. Nama saya Reza ya. Panggil Reza. Ngemil. Hah? Ngemil. Ngomel apa tuh? Tekan mil dipanggil. Iya. Itu dong. Mau cerita sedikit nih teman-teman. Jadi tuh ini alur aja kali ya. Iya. Ini sebenarnya ceritanya tentang mistis. Cuma sebelum dari mistisnya nih mau cerita perjalanan pas lagi KKN sih waktu itu. Nah posisi itu 2019. KKN waktu itu di bulan Juli. Nah waktu itu penempatannya di NTT di Manggarai Timur. Nah, memang tempatnya ini tempat 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Beda sama kayak kita di sini kan udah metropolitan ya, Bekasi itu. Nah memang penempatan di sana sengaja buat membantu peningkatan masyarakat di sana tuh. Tempatnya memang di pesisir pantai. Bayangin di sana itu nggak ada listrik, nggak ada sinyal HP. Itu kalau ada listrik memang kita pakai genset. Bukan di sini kan genset ya. Kalau di sana mesin traktor. Dihidupin dari jam maghrib sampai jam 9 malam udah segitu dong. Itu ada listrik. Kayak Korea. Iya, Korea canggih dong. Korea ini. Pro ya. Ya oke jam segitu udah. Nah memang tempatnya ini karena nggak ada listrik dan pelosok, ini agak sedikit mistis gitu teman-teman. Nah awal mula nih berangkat tuh kita teman-teman ke KKN di sana itu bulan Juli, habis Lebaran kalau nggak salah tuh. Bulan Agustus habis Lebaran itu berangkat tuh selama 3 bulan. Nah memang karena tempatnya tempat aneh tuh pas di NTT memang terkenal agak apa ya, ilmunya masih kuat di sana. Jadi tuh rumor masyarakat sih apa-apa dikaitin sama gituan apa-apa. Cuma wallahu alam ya. Alhamdulillahnya sih karena kita pendatang di sana jadi kita dijaga sih. Nah singkat cerita memang selama 3 bulan ini banyak sih cerita kisah manis, kisah pahit, kisah mistisnya juga di sana. Ada satu ketika itu pas perjalanan aneh di sana selama udah 1 bulan nih. Wallahu alam ya, aneh juga nggak tahu, ini cuma cerita dia teman. Dia memang sempat katanya pernah melihat sosok-sosok gitulah. Cuma nggak tahu nih sosok ya. Aneh sih sebenarnya nggak percaya juga sih. Cuma dia bilang seringan kabar burung dah gitu. Kayak di sini kuyang ya kalau misalnya. Tadi ngeliat kayak gitu di bawah pohon. Cuma karena memang waktu itu posisi tempat desanya agak apa? Aneh nggak cerita ini aja takut hak kita ya maksudnya. Cuma spoiler dikit lah. Karena memang tempatnya agak sedikit seram, yang aneh agak sih percaya sih. Karena memang di sana rumah itu jauh. Jaraknya. Terus kesana itu udah hutan gitu, sama bukit hutan. Jadi ngeliat kayak gitu di bawah. Itu awal mula tuh kita mistis itu. Hingga akhirnya pas udah 3 bulan berjalan, akhirnya kita selesai tuh program KKN di sana di NTT. Karena memang kita udah punya kedekatan sama warga di sana, akhirnya kita punya ini, kayak emak bapak sendiri di sana. Karena kita sering dekat orang tua angkat istilahnya. Nah, pas 3 bulan selesai, pas banget aneh kan waktu itu ini ya di apa? Diamanin jadi koordinator lapangan. Jadi anak-anak yang ada di situ koordinator lapangan nih. Karena mereka udah pada balik tuh tinggal aneh berdua di desa itu karena ngurusin administrasi, ngurusin barang-barang yang belum dibalikin. Nah, pas mau balik ke jadi tuh NTT aneh transit aneh ya NTT ke Bali baru ke Jogja waktu itu. Nah, pas udah balik aneh itu dikasih
kayak semacam kertas gitu. Cuma isinya itu kertasnya itu kayak ada tulisan-tulisan No. enggak, bukan tulisan Arab. kuno, enggak tulisan Indonesia, cuma beda dari tulisan kita gitu. Tulisannya nyambung. Ya, Terus kayak ada bismillahnya, ada puji Tuhan, puji Allah, syukur Allah. Iya. Kayak gitu-gitu lah. Dia bilang kayak gini, anak waktu itu, anak ini pegang aja biar jaga-jaga. Siapa tahu anak nanti takutnya gitu. Ada pulang dari sini katanya ada yang Kejadian yang gak enak. gak enak apa, anak katanya nanti misalkan gak bisa lupa atau apa gitu. Apa gitu dah, anak pegang aja, nanti habis sholat katanya dibaca. Ya udah, karena memang itu orang tua angkat kan, terima nah. Pas diterima, anak simpan nih di dompet. Lekas balik dari NTT, anak ke Jogja tuh. Dapat sebulan itu. Nah, ini nih ceritanya di sini. Cerita serunya nih. Dapat udah sebulan dari balik dari NTT itu, aneh punya temen nih. Waktu itu lagi mau konsultasi tuh, bimbingan skripsi kan. Oh iya. Mau ketemu dosen, ketemu satu temen. Sebut saja, aneh gak sebut nama ya, sebut aja si Allah. si Aman. si B misalkan. Si B ini orang asli Jogja, pure orang asli Jogja. Nah ini nggak tahu nih dia silsilahnya apa, dia punya keturunan nama keraton tinggal mana nggak ya. Dia orang pokoknya wong tulen Jogja. Ini cewek nih, pas aneh ketemu dia nih cerita tuh. Gimana kemarin pengalaman kakeknya? Kebetulan dia kakeknya ambilnya yang ada di Jogja. Dukut-dukut. Nah, cerita serunya gini, si B ini dia ini nggak tahu atau gimana atau belum tahu, katanya dia ini punya kayak punya keturunan gitu, entah punya titipan atau dari buyutnya atau dari kakek atau neneknya. Amalan. Enggak keturunan bisa. Iya. Kayak dikasih orang ada di dalam dia gitu, Iya. titipan gitu. Cuma dia nggak tahu. Nah, karena dia nggak tahu, akhirnya pas kakaknya tuh katanya udah kebuka sedikit tuh. Dia sering dengar suara. Akhirnya pas kakaknya itu dia punya teman. Nggak taunya temennya bisa juga. Akhirnya dia bilang sih ceritanya, dia ditawarin buat mau dibuka nggak gitu. Buka nggak mata batinnya si temennya. Akhirnya si teman aneh ini mungkin penasaran atau gimana ya, karena udah kebuka sedikit nanggung kali mungkin ya. Akhirnya yaudah dibuka. Nah, semenjak dibuka itu memang sekejap mata udah kebuka tuh mata batinnya tuh. Nah Allah alam nih, aneh percaya atau enggak, cuma nanti setelah ini ada kisah seru nih, kayak lebih seru lagi. Nah semenjak dibuka itu dia tuh kayak apa sih namanya, gelisah. Kayak apa-apa udah nggak enak gitu. Habis Kayak gue di sini kok ada orang di situ. Gue tidur. Nah dia uniknya kayak gitu, pas tidur di atas kasur, samping kanan kirinya ada orang, padahal nggak ada siapa. Nah karena memang kita nggak tahu ya, di ruangan ini kita berempat nih, cuma nggak tahu ada siapa. Dia ngerasa kayak gitu, ada di depan di mana. Nah dia cerita tuh, Mil, aku ya katanya selama seminggu sebulan ini apa nggak enak gitu loh. Maksudnya mau kemana-mana ada orang gitu. Mau lihat ke depan ada orang, sini ada orang. Akhirnya kepancing dah tuh aneh kan. Pas balik aneh kan dikasih buku kertas tuh titipan tuh. Emang sengaja aneh nggak bacaan nggak apa-apa. Aneh keluarin Bibi kalau dong Bi, aneh dikasih kertas ini, dia bilang sih buat pegangan. Kira-kira bisa nggak? Kan kamu tadi cerita tuh bisa nggak? Spoiler lah dikit lah. Isinya tuh apa ada tuh, soalnya nih nggak tahu nih, cuma dikasih doang tulisan kayak gini. baca juga nggak bisa cuma nyambung tulisannya, tulisan nyambung. Pas aneh kasih, jadi tuh pas aneh dapet kan, aneh kasih nih teman aneh si B ini ya. Tiba-tiba matanya ke atas gitu kan. Diem, pas pertama dibuka dulu kan dia lihat sedikit, terus tiba-tiba matanya ke atas. Nah dapat 5-10 detik kalau nggak salah tuh, dia langsung ngomong kan,
Mil, ini yang ngasih kamu rumahnya panggung ya? Panggungnya dari kayu ya, panggung kayu gitu. Lah, kok kamu tahu gitu kan? Terus ada selanjutnya tuh. Ini yang ngasih kamu ibu-ibunya depan rumahnya ada ini ya, ada balai sama ada pohon kelapa dua. Anjir, kok nambah tahu gitu loh. Makin tahu. Terus dibilang depan rumahnya ini ya jalanannya belum diaspal ya. Nah, makin penasaran kan. Pas terakhir itu clue yang keempat nih disebut gini. Ibu-ibu yang ngasih ke kamu ini ya Mil ya. Pekerjaannya dibilang tuh. Pekerjaannya gue lupa, dia bilang dalam bahasa Jawa tuh. Pokoknya intinya nganyam gitu loh, bahasa Jawa nganyam lupa waktu itu bilang. Tenun gue bilang, tenun ya? Iya, tenun. Anjir, gila tahu. Mantep banget kamu, Pi. Cuma pas dia udah baca gitu mata ke atas, langsung balik lagi tuh. Mata. Kok kamu tahu, Pi? Ini aku lagi di sana. Waduh. Tuh. Nah, itu nggak tahu tuh siapa yang di sana kan. Dianya ada di sini depan kita. Kayaknya masih Sukma atau raganya di sini, Sukmanya di mana gitu kan. Kok kamu tahu ini aku di sana? Waktu itu memang ngerinding kan. Antara percaya nggak percaya. Soalnya jujur aja juga orang yang kurang tapi percaya kan. Cuma satu sisi dia sebutin kayak gini udah bener itu terbukti. Iya. Karena singkat cerita itu emang sih karena dia pas belum itu cerita pas mencekak KKN gitu lah, dia dibuka mata batinnya itu percaya nggak percaya juga tuh di situ. Cuma pas iseng-iseng pas gue kasih kertas tuh dikasih clue-nya akhirnya. Nah karena kertasnya itu gue nggak baca kan, itu kayaknya amalan sih. Amalan kayak yang tadi udah gue bilang tuh. Tapi nggak dikasih tahu bang sama ini temen lu yang cewek ini tuh untuk ini enggak dia nggak bilang, cuma dia terang dong orang yang ngasih itu siapa. Bisa kan kita dulu ya kata orang-orang tuh kalau orang barangnya hilang lari ke orang pintar. Cuma kan kalau orang pintar kasih tahu paling orang dekat masih sama-sama nggak tahu rinciannya orang ini dia semuanya sama. Betul. Nah ini dia ini detail banget gitu. Gue yang sebelum awalnya nggak percaya dibilang kayak gitu. Percaya nih, udah walau alam lah pokoknya. Emang kan amanat yang dikasih ke gue itu kertas udah suruh baca. Cuma karena gue nggak percaya kayak gue taruh dompet aja tuh. Nah, emang orang karena gue berangkat ke desa itu generasi keempat. Jadi ada sebelum gue nih 3 generasi sebelumnya. Emang ada satu generasi itu satu orang dikasih juga sama kayak gue. Cuma posisinya dia dikasih tuh dia mah dibakar langsung karena takutnya ya ada apa-apa lah dia gitu, hal-hal yang gak enak. Iya gak enak, makanya dia dibakar. Cuma kocaknya gue karena satu sisi tuh satu ketika tuh karena gue taruh dompet gue kehujanan kan. basah dompet gue pas gue buka lah anjir jibatnya luntur. Tulisannya buyar cuma ada itu tulisan sambung itu ya, sambung kayak gitu tulisan biru Makin nyambung. luntur tulisan kan. Nyatu. Iya era gue orangnya apa ya, gue bodo amatan ya, gue simpen aja tuh, masih ada tuh di dompet lama. Nah itu sih cerita-cerita gue pas lagi KKN sih, karena emang selama 3 bulan nih banyak sih, entah dari percintaan, pengalaman, sampai mistis kan. Cuma alhamdulillahnya gitu selama gue KKN, alhamdulillahnya belum pernah. Nggak diganggu-gangguan. Tapi ini bang, misalkan kayak kan kalau di setiap kampung mah kayak ada apa sih namanya larangan gitu. Nah ya di situ tuh larangan di sana tuh apa aja kira-kira? Ada yang langgar apa enggak gitu bang dari anggota KKN lu? Nah, seperti zina sih nggak boleh. Bukan di sana doang. Iya, orang gerbek ya. Cuma alhamdulillah sih pas karena kita datang atas nama Universitas Islam ya, itu udah di briefing tuh di situ. Sampai kita di sana datang sana bawa nama kampus nih, jangan sampai bikin jelek lah, soalnya nama kampus juga yang bakal jelek. Sih cuma briefing aman sih alhamdulillah.
Kayak emang awal datang kita itu ada namanya tradisi kepok. Apa tuh? Pok gitu. Pokokan. Tradisi pok itu kayak tradisi penyambutan orang baru di desa itu. Oke. Emang pas tradisi itu kita udah dibilang sih, kita kan datang, kita mau berbuat baik di sana ya. Jadi itu segala apapun hal-hal yang karena desanya masih desa tradisi kan, desa adat, masih desa adat, masih kental lah. Jadi itu kayak mas dijaga lah. Ada satu cerita nih, Allahu alam juga nih ya. Gue punya orang tua juga, istilah kakek-kakek di sana. Kakek-kakeknya punya bapak nih. Bapaknya dari kakek-kakek itu. Buyut. Oh iya. Jadi gue buyut, cuma dari kakek itu bapaknya. Nah, emang katanya di situ dia orang sakti sih. Ibaratnya Sesepuh. dia yang paling Sesepuh sakti iya. gitu loh. Karena memang Kayak jurkun. Apa tuh? juru kunci. Nah, kalau Oh, juru kunci kan satu tempat kan. Kalau dia enggak emang orang sakti, dia bisa ngobatin Iya. semua. Gue dapet cerita gini nih. Saking saktinya. Pas lagi kumpul-kumpul kita kayak gini nih. Istilahnya zaman dulu dia tuh, kita kumpul kayak gini. Dia ini kumpul nih kakek-kakeknya, bapaknya nih. Dia ada yang ngucap mau rokok. Tiba-tiba datang rokok. Terbang gitu. Iya, langsung kegeletak. Set. Rokok. Masa langsung tiba-tiba hilang ada atau kelihatan terbang atau Enggak gimana? terbang kayak ada yang Jatuh. lempar gitu aja tuh. Set. Itu sekali sebut doang. Iya. Nah itu gue diceritain sih kayak gitu. Nah balik lagi di situ karena gue bukan pelaku yang pernah ada di situ. Iya, Jadi percaya nggak percaya gitu. Iya. Cuma ini kabar burung, kabar masyarakat. Iya. Nih, Nil, kamu yang tinggal di situ itu orang sakti dia bilang gitu kan. Oh, berarti lu tinggal di rumah itu? Iya tinggal di situ. Gue sering main di situ juga, tinggal di situ juga. Itu sih banyak sih cerita selama 3 bulan di sana. Pastilah. Itu cerita dari orang, tapi dari kakek-kakek itu sendiri, Bu itu sendiri pernah cerita nggak? Nah, Biasa duit kan aja. udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Nah, jadi tuh gue bapaknya kakek, maksudnya bapak rumah gue itu kakek itu bapaknya dia, jadi Tapi bapak nggak- udah nggak ada. Yang itu cerita nggak? Enggak, dia emang enggak. Cuma yang cerita tuh warganya sih. Warganya aja. Itu aja sih. Pokoknya banyak sih kalau kalau gue mau apa sih namanya cerita-cerita itu selama 3 bulan tuh. Selain kisah asmara, pengalaman sama kisah mistis banyak lah pokoknya. 3 bulan juga kali. 3 bulan. Apa itu? Apa itu? Ngandung. Melahirkan, menyusui, mengandung lagi. Mungkin itu aja kali ya. Cerita sekian kayak mending mudah-mudahan ini jadi konsumsi teman-teman ya. Iya. Nah, Ambil pesan-pesannya ini, Bang. positif. Pesan-pesannya buat kayak misalkan Kita berkunjung ke tempat orang. ya gua kan udah semester 5 nih untuk buat KKN nanti gitu, pesan-pesannya, pesan moralnya itu biar supaya kita enggak sembarangan nggak gitu sembarangan. di kampung orang Oh, gimana iya. tuh. Kita kan datang ke tempat orang dengan niat yang baik. Hmm. Dari awal itu sebisa mungkin jangan sampai ada niat buruk yang kita selipin ke niat baik ini. Karena satu sisi kita nggak cuma bawa nama kita, kita bawa nama kampus, bawa nama pribadi, bawa nama dosen dan lain-lain kan. Nah itu yang pertama harus dijaga. Itu garis besar sih jangan sampai kita berbuat sesuatu hal yang tidak enak di sana. Karena emang pasti hukum karma pasti ada ke kita kan. Iya, balik lagi. Kedua rasain aja lah kalau KKN main mulia. Cinlok aja kalau bisa. Jangan berlanjutan. Jangan berlanjutan tapi makanya jangan berbuat yang tidak baik lah. Senonoh jangan sampai sejalan tertentu juga. Rasain aja sih KKN. Karena kita datang ke tempat orang dengan niat baik, udah lakuin itu aja sih. Itu aja sih. Jadi makasih nih Bang udah mau sharing-sharing ke tempat Truko TV ya kan. Mantap bertanya. Ya udah mau sharing-sharing cerita gitu pengalaman selama KKN 3 bulan itu. Mau diceritain yang ke Balinya enggak? Aduh. Jangan itu. Jadi apa tuh? Yang aduh, jangan deh, jangan. Hiburan bayar. Salam toleransi. Iya. Bayar uang kelelawar ya. Oke. Jadi cukup sampai sini aja cerita dari Bang Reja gitu. KKN. Tenang aja nanti kita berlanjut ke Kanda Pak Isal gitu ya kan. Cerita apa tuh? Cerita apa aja udah. Ya enggak. Dari kami cukup sekian. Tapi jangan lupa like,
komen, share. dan subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.